Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Putra Gusdiana dari kelas manajemen 4A NPM D12004-248. Saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas Sistem Informasi Manajemen. Pertanyaan pertama, sebutkan satu bidang bisnis yang paling Anda pahami. Jelaskan proses bisnisnya. Baik, saya di sini memilih bisnis kuliner. Bisnis kuliner adalah usaha yang bergerak di bidang food and beverage. Pasalnya, bisnis ini banyak diminati oleh para pemula karena bisa menghasilkan keuntungan dengan cepat. Mengingat kebiasaan masyarakat Indonesia erat dengan kulineran, ada beberapa langkah untuk memulai bisnis kuliner, yaitu langkah pertama, temukan ide. Hal pertama yang perlu dilakukan sebelum memulai bisnis kuliner adalah menentukan jenis makanan atau minuman yang akan dijual. Setelah menentukan produk apa yang ingin dijual, pastikan makanan atau minuman tersebut aman dan awet apabila harus dikirimkan ke pelanggan yang berjarak jauh. Perhatikan masa ketahanannya dan pastikan kemasan yang digunakan juga aman untuk melindungi makanan dan minuman hingga sampai ke tujuan. Langkah kedua, cari target pasar. Setiap bisnis kuliner memiliki target pasarnya masing-masing. Setelah menentukan ide makanan apa yang ingin dijual, pastikan Anda mengetahui siapa target pasarnya dan seberapa besar minat terhadap produk yang ingin Anda jual tersebut. Langkah ketiga, tentukan rantai pasok bahan dan distribusinya. Untuk menjalankan bisnis makanan, diperlukan bahan mentah yang kemudian diolah menjadi makanan jadi sebelum diperjualbelikan. Bisnis makanan merupakan bisnis yang memiliki batas kadaluarsa dan batas makanan layak dikonsumsi. Maka, pastikan bahan makanan yang Anda pasok sumbernya adalah sumber yang dipercaya menyajikan bahan makanan yang segar. Miliki juga satu pemasok tepat dan terpercaya dari segi kualitas bahan makanan maupun dari segi ketersediaannya, sehingga dalam jangka panjang nanti Anda tidak perlu lagi kesulitan mencari sumber bahan makanan ketika Anda membutuhkannya. Selain pemasok utama, pastikan Anda juga punya pemasok cadangan. Tujuannya, ketika nanti ada keadaan mendadak di mana pemasok utama Anda kehabisan stok, Anda sudah punya penyedia bahan makanan lainnya tanpa harus menghabiskan waktu mencari pemasok lain. Pastikan juga pemasok pilihan punya sistem distribusi yang layak dan tepat waktu agar kemasan bisa sampai dalam keadaan dan kualitas terbaik. Langkah keempat, tentukan di mana makanan atau minuman akan diolah. Untuk memulai bisnis makanan online, memang tidak perlu menyewa tempat tertentu. Namun, pastikan Anda tahu di mana makanan atau minuman yang akan Anda jual diproduksi. Apabila Anda akan turun langsung dalam proses pengolahannya, pastikan tempat pengolahan memadai dan higienis. Namun, apabila Anda ingin menyewa sebuah tempat tertentu untuk pengolahan produk, pastikan tempat tersebut dekat dengan sumber pemasok bahan makanan untuk menekan pengeluaran produksi makanan atau minuman. Langkah kelima, buat rancangan keuangan yang tersusun rapi. Tentukan sumber modal dan jumlah yang ingin disalurkan untuk bisnis yang akan dijalankan. Atur juga target bulanan, 3 bulanan, ataupun tahunan yang akan Anda dapatkan dari bisnis makanan online yang Anda jalankan. Pengaturan target yang terencana dan tersusun rapi akan memudahkan Anda menentukan strategi penjualan nantinya. Dan jika Anda mendapatkan modal dari investor, target yang terstruktur juga bisa membantu Anda mendapatkan suntikan modal lebih baik. Langkah ke-6, tentukan nama, kemasan, dan strategi pemasaran. Pilih nama yang sesuai dengan makanan yang Anda jual. Ketika konsumen mencicipi makanan dan merasa makanan tersebut enak, mereka akan mengingat nama makanan tersebut. Nama yang mudah diingat akan memudahkan makanan Anda lebih mudah mencapai pasar yang lebih luas. Kemasan makanan juga perlu disesuaikan dengan target pasar Anda. Jika target pasarnya adalah anak-anak,
maka kemasan dengan desain cerah dan warna-warni akan lebih cocok dibanding kemasan berwarna dominan gelap. Langkah ketujuh, pilih menu andalan dan variasi menu lainnya. Dari makanan yang Anda jual, usahakan Anda memiliki produk khusus yang jadi andalan dan jadi menu yang paling diminati oleh konsumen. Umumnya, ketika ada konsumen baru yang ingin tahu kualitas makanan dari suatu penjual, mereka cenderung penasaran dengan menu bestseller dari semua pilihan dari menu yang disajikan. Menu andalan Anda juga bisa dipasarkan lebih kuat. Lakukan inovasi terus-menerus selama menjalankan bisnis. Coba varian baru yang sesuai dengan minat konsumen Anda. Dengan terus berinovasi, bisnis kuliner Anda bisa terus hidup dan berkembang. Pertanyaan nomor 2. Pilih salah satu dari proses bisnisnya yang dapat ditangani konsep expert system atau Opais automation. Di sini saya memilih menggunakan Opais automation pada proses strategi pemasaran. Pertanyaan nomor 3. Kemudian jelaskan bagaimana expert system atau Opais automation dapat membantu proses tersebut. Jawabannya yaitu kita menggunakan media promosi online seperti melalui media sosial Instagram, Facebook, atau media sosial lainnya yang sesuai dengan target pasar Anda. Kita juga bisa melakukan pengiklanan berbayar melalui media sosial supaya makanan yang kita jual bisa dijangkau konsumen yang lebih luas. Kita juga bisa memanfaatkan platform delivery makanan seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood yang dapat mempermudah pemasaran bisnis kuliner. Agar pesanan makanan yang masuk melalui 3 platform ini dapat dikelola dengan lebih mudah, kita juga dapat menggunakan aplikasi Order Manager dari Hubster yang dapat dicoba secara gratis. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.